Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, back with me again in English learning video. Kembali lagi di video pembelajaran bahasa Inggris. Today we are going to learn new material. Kali ini kita akan belajar materi baru ya. The title is label ya. Judulnya adalah label ya. Label ya, kata yang tidak asing ya mungkin untuk kalian. Tapi apa sih pengertian label dalam bahasa Inggris itu? Ya. Nah, this one is the examples of label ya. Ini adalah contoh label ya. Label pada produk Nutella ya. Nutella mungkin ya sudah tidak asing ya untuk kalian. Satu bahan yang manis biasanya digunakan untuk pendamping roti ya, Nutella ya, coklat. Nah, ini adalah contoh label. So what is definition of label? Jadi apa sih sebenarnya definisi dari label itu? Yes. So what is label? Label is usually attached in the back of product such as food, drink, supplement, or drug. Label is defined as small piece of paper, fabric, plastic, or similar material attached to give information about the product itself. Ya. Yang artinya, label itu biasanya ditempel di belakang produk seperti makanan, minuman, suplemen, atau obat. Label didefinisikan sebagai selembar kertas kecil, kain, plastik atau bahan serupa yang dilampirkan untuk memberikan informasi tentang produk itu sendiri ya. Jadi biasanya for example if you take a look on instant noodle for example, di mie instan or maybe in shampoo, di sampo, atau mungkin maybe in suplemen gitu ya, di obat gitu ya. Biasanya itu di balik kemasan, bagian belakang kemasan biasanya ada label ya. Ya, seperti itu ya. Oke. Next. What information can we find in a label? Ya. Informasi apa saja yang bisa kita temukan di label? Yang pertama itu pasti ada name of product, nama dari produknya, lalu description of a product, tentang apa sih produknya itu, lalu ingredients of a product, bahan-bahannya apa saja yang ada di produk tersebut, and then how to use or consume the product, bagaimana cara menggunakannya atau cara mengkonsumsinya ya. Misalkan pembersih lantai gitu kan, gimana cara menggunakannya gitu kan. Atau misalkan for example like pop mie gitu kan, makanan, bagaimana cara menyajikannya, how to serve pop mie gitu kan. Nah itu kan termasuk dalam how to use or consume the product. And then how to store the product, bagaimana kita menyimpan produknya, cara bagaimana menyimpan produknya. Misalkan if it's a chemical reaction product, misalkan itu mengandung zat kimia, biasanya kan jauhkan dari anak-anak, stay away from children. Atau misalkan makanannya itu coklat gitu kan, biasanya jauhkanlah dari tempat yang panas gitu kan, atau simpanlah di kulkas gitu kan, atau keep it in the refrigerator for example ya. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir yang paling penting adalah dari sebuah label ada expire date of the product. Nah, biasanya kita sudah terbiasa banget ya kalau kita beli makanan, if we buy something ya, whether it's food or beverage or drinks ya, makanan atau minuman, biasanya kita lihat tanggal kedaluarsanya. Nah, itu juga termasuk bagian dari label ya. Oke. Next, this one example of label. Mie Pia, mie cup instant, chicken onion flavor. Nah, itu adalah
nama produknya dan deskripsinya ya. Lalu ada how to consume the product ya. Ada how to consume the productnya mana? Ada cooking instruction, itu cara memasaknya ya. Lalu ada ingredients ya. Ingredients di situ bahan-bahan ya. Seperti itu ya. Oke. Lalu the next one is ini Lay's ya, chips ya, kerip kentang. Nah, di situ juga ada keterangannya nutrition facts ya. Ada nutrisinya, ada apa saja ya, kandungan nutrisinya. Ada ukuran penyajiannya ya, serving size, ada calories, total fat, saturated fat, nah kolesterol, sodium, semuanya lengkap di situ ya, kandungan apa saja sih yang terdapat pada snack Lay's ini ya. The next one ya, ini Oreo, sama ya. Situ ada keterangan ingredientsnya, ada apa saja, sugar, enriched flavor, flour gitu kan. Ada gula, ada tepung mengkaya rasa gitu kan, dan semacamnya. Bersama seperti Lay's ya, di situ juga ada keterangan-keterangannya ya. Nah, saya rasa keterangan-keterangan ini juga kalian belum terlalu paham ya tentang apa sih itu total fat, apa sih itu kolesterol, sodium, dan lain-lain ya, dietary fiber. Nah, ini adalah vocabulary that is usually stated in a label ya. Ini adalah kata-kata, kosakata yang biasanya dicantumkan di dalam label ya. Apa saja sih kosakata-kosakata yang biasanya dicantumkan di dalam label? Nah ini dia ya, common vocabulary in label ya. Yang pertama ada amount per serving, ada jumlah per porsi. And then the next one TBSP. TBSP itu adalah singkatan dari kata tablespoon. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya SDM atau sendok makan ya. For example, if it's a coffee, biasanya kalau di kopi di labelnya kan biasanya 2 tablespoon or 3 tablespoon ya, 2 sendok makan atau 3 sendok makan, seperti itu ya. Atau misalkan obat juga sama, biasanya seperti itu. Ingredients, bahan-bahan. Composition, komposisi. Calories, itu kalori. Fat, lemak ya. Jangan terkecoh fat, mungkin kalian mendengar kata fat itu, fat itu adalah fisik ya, orang yang gemuk. Nah, ternyata kalau di dalam label ini atau bahan-bahan ini, fat itu artinya adalah lemak ya. Fat dibedakan lagi menjadi ada saturated fat, itu lemak jenuh, trans fat, lemak tak jenuh, ada sodium, artinya sodium ya, nama zat kimia, ada fiber, itu artinya serat, dietary fiber itu serat makanan, sugar, gula, expired date itu tanggal kadaluarsa, lalu ada mineral. Mineral itu adalah senyawa atau zat yang terkandung pada produk itu. Okay, I think this one is important for you. Silakan di screenshot lalu dicatat ya di buku tulis. Yang ini di screenshot ya. Lalu yang ini juga ya, silakan di screenshot, dicatat di buku tulis. And then this one ya, pengertiannya juga. Okay, I think that's enough for today, for this English learning video. I hope it's useful for you. Saya harap kamu paham ya. I hope you guys understand. Thank you so much for watching. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.